wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka minkal futuh wal munuh wa tazkiyatan nafsi wal ruh. Wa nas'alullah ta'ala at-taufiq wal isti'anah bima yuhibbuhu wa yardah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita masih diberikan kenikmatan untuk berkumpul membaca kalam-kalamnya ulama, membaca kitab-kitabnya salafun saleh. Insyaallah ini jalsah terakhir kita di daurah di bulan ini. Ya, insyaallah kalau masih ada waktu kita baca kitab-kitab yang lainnya. Insyaallah. Di khotimah kitab ini, di tatimah dan khotimah, Imam Haddad yahtam memperhatikan masalah adab, suluk, tarbiyah. Karena apa? Makna sufiyah itu semuanya adab. Sufiyah semuanya akhlak. Ya, kalau antum ditanya apa sih arti sufiyah itu? Jawab, sufiyah itu adab. Sufiyah itu akhlak. Ya, itu makna sufiyah. Ya, artinya apa? Sufiyah itu manhaj yang memperhatikan masalah adab, masalah hati, penyakit hati. Ya, makomnya makom ihsan. Ya, anta budallaha ka'annaka wa in lam takun fa innahu yara. Ya, itu. Ya, sufi itu artinya apa? Adab, akhlak, suluk, itu semuanya sufi. Itu. Ya. Imam Haddad, kebanyakan para ulama di manhaj sufiyah itu pasti di kitabnya menerangkan tentang masalah adab. Ya, ada kitabnya Syekh Muhammad Ba'tiyah As-Suluk Al-Asasiyah. Insyaallah kalau ada waktu nanti liburan, nanti minta izin ke beliau, kita bikin daurah kitab As-Suluk Al-Asasiyah. Ya, kemarin juga udah ada perintah. Kenapa nggak pakai kitabnya Sayyidi Syekh? Kata anak, waktunya nggak cukup. Ya, waktunya nggak cukup. Sekitar 175 halaman. Ada suluk ma'allah, suluk ma'a Rasulillah, suluk ma'a ashabi, suluk ma'a azwajih, suluk ma'a ali, suluk ma'al muslimin. Semuanya dibahas di kitab itu. Insyaallah nanti kalau waktu kita kosong, banyak kosongnya, kita isi dengan daurah kitab As-Suluk Al-Asasiyah. Ya, nanti minta izin dicetak di sini kitabnya. Anda juga ada PDF-nya, insyaallah. Ya. Setelah Imam Haddad menjelaskan tentang adab-adabnya murid terhadap gurunya, syekh, murabbi, ya, bahwasanya seorang murid itu di depan syekhnya itu seperti mayit di depan yang memandikannya. Kal mayyiti li ghusilihi. Artinya apa? Ketika mayit dimandikan itu diem aja, mau dibalikin ke sebelah kanan, balikin ke sebelah kiri, ya itu mayit diem aja nggak? Diem. Begitupun seorang thalib, seorang murid, ya di depan syekhnya itu diem. Kata syekhnya A, langsung ke A. Kata syekhnya ba, langsung ke ba. Ya, jadi perumpamaannya seorang thalib di depan syekhnya itu seperti mayit di depan yang memandikannya. Mayit dibulak-balikin enggak mungkin lawan. Ya, begitupun seorang murid. Semua urusannya diserahkan kepada murabbinya, kepada syekhnya. Ya, itu yang ditekankan oleh Imam Haddad. Yang kedua, kata Imam Haddad, murid itu seperti at-tiflu ma'a ummi. Ya, murid di depan syekhnya itu seperti anak kecil yang di depan ibunya. Bakal nurut. Kata ibunya jangan makan ini, nurut, enggak makan ini. Kata ibunya makan ini, nurut, makan ini. Begitupun thalib di depan syekhnya. Kata syekhnya baca kitab ini, baca. Kata syekhnya hafal mutun ini, hafal. Ya, kata syekhnya ngaji,
ngaji. Ya, begitupun tifal di depan ibunya. Ya, itu dua makom perumpamaan. Imam Haddad mengumpamakan seorang thalib itu di depan syekhnya. Di tatimah, Imam Haddad di sini akan membahas tentang beberapa adab bagaimana seorang thalib itu mengajukan pertanyaan kepada syekh. Jadi nggak asal, ada adabnya. Ya, ini. Bismillah, iqra. Min kitabi risalati adabi sulukil murid lil imam al-habib Abdullah bin Alawi al-Haddad nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Amin. Ila an qal tatimmah wa idza aradta ayyuhal murid min syaikika amran aw badalaka an tas'alahu an syai'in fala yamna'uka ijlaluhu wa ta'addubu ma'ahu an talabihi minhu wa su'alihi anhu wa tas'aluhu al-marra wal marratain wa thalath falaysa as-suqutu 'anis su'ali wa talab min husnil adab Allahumma illa an yushira 'alaika asy-syaikhu bis-suquti wa ya'muruka bi tarki su'al fa 'inda dzalika yajibu 'alaika imtithalu. Wa idza aradta ayyuhal murid. Lihat, ini khitab Imam Haddad. Ya. Kenapa enggak ngomong ayyuhat thalibu? Coba. Kenapa Imam Haddad enggak ngomong wa idza aradta ayyuhat thalibu? Kenapa pakainya ayyuhal muridu? Siapa yang tahu jawabannya? Karena thalib itu am. Ya, thalabad dunya wa thalabal akhir. Itu thalib. Ya, thalabal mal bisa. Thalabad dunya bisa. Ya, thalabal akhirah bisa. Tapi murid itu khos. Ya, thalib itu am wa murid khos. Ya, li talibi suluki ilallah. Ya, ini kita thalib atau murid? Sekarang makom kita thalib atau murid? Makom kita sekarang. Ya, sekarang insya Allah makom kita makom murid. Karena apa? Kita menuntut ilmu. Beda lagi, ada thalib, ada murid, ada salik. Ayo, ada thalib, ada murid, ada salik. Sedangkan jadi apa? Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman. Kenapa enggak man talaba? Kenapa enggak man aroda? Kenapa ada man salaka thariqan di sini? Ya, salik di sini orang yang menuntut ilmu dengan adab-adabnya. Man salaka di sini, di hadis ini, man salaka thariqan artinya apa? Ini hadis khusus thalib, orang yang belajar ilmu beserta belajar akhlak-akhlak, adab dan tazkiyatun nafsnya. Makanya salik. Ya, salik itu makomnya tinggi. Salik itu bukan cuma ilmu yang dipelajari. Makanya di hadis itu antum jangan bangga, ana nuntut ilmu adab, ya kayak Naji masuk ke adab, wah ana masuk ke mansalah katolikon. Wah, masuk ke Naji? Masuk. Yang adab saya membahas niat. Masuk ke mansalah katolikon. Insya Allah masuk. Ya, mansalah katolikon yaltamisu fihi ilman. Kenapa di hadis enggak man tolaba tolikon? Ya, kenapa? Man salaka thariqan di sini ini benar-benar penuntut ilmu. Ya, salik batin wa zahir. Mana salik itu ya? Kalau thalib itu umum. Ya, thalibul mal, thalibul dunya masuk semua, tapi salik itu khusus ilmu dan akhlak-akhlak. Ya, maka di hadis itu man salaka thariqan itu. Kenapa Imam Haddad di sini ayyuhal murid? Ya, inilah kehebatan para ulama memilih kalimat ya buat mukhatabnya. Ya. Kata Imam Haddad, ya, kalau misalkan kita ada unek-unek, ada masalah, entah itu masalah kehidupan kita, masalah pelajaran, masalah ilmu, ya, bagaimana adab kita untuk bertanya kepada syekh. Yang pertama adabnya, an la yakuna su'al anil fudul. Ya,
an la yakuna su'al anil fudul awit tafahat. Yang tafih jangan, nak. Ya. Soalnya jangan yang tafih. Apa tafih artinya? Yang gak ada isinya. Ya, yang fadi. Ya, alla yakuna su'al anil fudul. Apa fudul? Enggak ada manfaatnya. Kepo. Ya, kepo gitu. Ya, alla yakuna su'al anil fudul. Artinya apa? Soal yang kita tanyakan itu yang ada manfaatnya untuk kita sendiri atau untuk orang lain. Ya, kita ambil contoh. Terkadang seorang thalib itu paham. Ya, seorang thalib dia udah tahu jawabannya, udah tahu. Tapi dia nanya masalah ini supaya yang lain itu istifadah. Ya. Misalkan lagi jalsah, ada yang nanya. Kata yang lain, ini pertanyaan gampang padahal. Dia pun pasti tahu. Tapi tujuannya bukan untuk dia sendiri, tapi untuk yang lain juga. Ya, kita ambil contoh ketika jalsahnya Habib Abdurrahman Segaf di bedah kitab Usul Fiqh di NU. Ada yang hadir? Ya, itu ana nanya masalah dimulai dari mana kita membaca usul fiqh. Ya, ana nanya kita sebagai thalib yang mubtadi dimulai dari mana kita baca kitab usul fiqh. Mana kitab mubtadi, mana kitab mutawassit, mana kitab muntahi. Ya, itu ana tanya. Supaya apa tujuannya? Supaya yang hadir itu tahu bahwa kita mulai itu dari kitab ini, ya. Habis itu kita ke kitab ini, hatam itu ke muntahi. Itu ya. Jadi bukan berarti soal itu untuk dia sendiri, enggak. Terkadang soal itu untuk istifadah yang lain juga. Ya, antum kayak gitu, antum harus tahu. Nanti antum ikut jalsah, ya. Antum jangan kalau mau tanya langsung. Jangan malu-malu. Ya, karena apa? Manfaatnya buat antum dan buat yang lain juga, ya. Yang pertama tadi apa? An la yakuna su'al anil fudul. Yang kedua, ayyakuna su'al bisu'an su'uni umurik. Apa artinya? Ayyakuna su'al an su'uni umuri sa'il. Pertanyaan ini yang berkaitan dengan keadaan thalib itu. Masalah kehidupannya, masalah keluarganya, masalah jamiah, masalah kitab, masalah ilmu. Ya, itu pertanyaan yang harusnya ditanyakan kepada murabbi. Tentang kapan di jamiah mana kita kuliah. Ya, nanya madah ini bagus atau enggak buat anak. Itu tanyakan, karena apa? Itu ya ta'allaq bisu'uni umurihi. Ya, itu yang mau nikah tanya dulu, ini calon cocok enggak sama anak, ini baik atau enggak. Ya, karena apa? Syekh itu yang dul binulillah. Ya, seorang syekh, seorang murabbi itu melihatnya bukan melihat dengan mata, tapi dengan apa? Dengan basiro. Ya, itu. Yang pertama, alla yakuna su'al anil fudul. Yang kedua, ayyakuna su'al an su'uni umuri sa'il. Kalau udah dikasih jawaban, jangan ditanya limadha. Ini yang penting, ya. Ini penting banget. Kalau kita nanya limadha, kita bukan minta pendapat, tapi minta dukungan atas keputusan kita. Ya. Sayyidi, ana mau S2 di Jordan. Ya, di kampus mana? Di kampus ini. Kata Syekh, la tadhhab. Udah diam. Marhaba Sayyidi. Itu sifat thalib. Jangan tanya, Sayyidi, ana mau ke Jordan S2. Jangan ke sana. Limadha Sayyidi? Su'ul adab. Ya, itu su'ul adab. Karena apa? Kita pengen tahu alasannya. Dan saya tahu bahwa anak itu nanya bukan minta petunjuk, tapi minta dukungan atas jawaban anak sendiri. Ya,
man qala limada lan yuflih abada. Itu ya. Man qala li syaikhihi limada lan yuflih abada. Lihat. Ulama pakainya bukan lam, tapi apa? Lan. Lan yuflih pakainya. Bukan lam. Kalau lam itu harfu apa lam? Harfu jazm wa mana naji? Lam harfu wa harfu jazm wa nahi. Kalau lan Wa nafi. harfu nasbin wa taukid. Ya, lan ya. Allah. Ya. Jadi para ulama bukan pakai lam, tapi apa? Lan, nafyul wujud. Lan yuflih abada. Artinya apa? Nafa wujudal iflah. Nafa wujudal falah. Ya, man qala li syaikhihi limada lan yuflih abada. Ya, itu. Ya, antum pilih pertanyaan yang bermanfaat dan pilih waktu yang munasib pas nanya. Pilih waktu yang munasib. Awas, ente yang melihat waktu syekh, bukan syekh yang melihat waktu ente. Awas. Ya, datang sowan ke guru, datang ke masyayikh, ya, lihat kapan waktu istirahatnya. Jangan ganggu waktu istirahatnya. Jangan. Ya, lihat waktu yang pas. Jangan angkat suara, ya, jangan melebihi batas. Awas. Jangan kita satu baris tapi kita nanya melebihi berdirinya syekh. Itu su'ul adab. Ya, jangan angkat suara, jangan. Ya. Kalau misalkan boleh enggak kita nanya sekali, dua kali, boleh, tafadhol. Ya, selagi syekhnya enggak melarang. Ya, itu adab-adab dalam bertanya. Ya. Mana yang kita dahulukan? Al-adab atau imtithalul amr? Mana yang kita dahulukan? Al-adab atau imtithal al-amr? Ada ceritanya, ini masyhur kalau di jasa-jasa kita ini. Ada seorang talib disuruh duduk di bantalnya syekh. Seorang talib disuruh duduk di bantalnya syekh. Mana yang kita dahulukan? Imtithal amr dengan duduk di bantal syekh, atau adab kita tidak duduk? Mana? Dahulukan adab. Ya, jangan duduk di bantal syekh. Ya, itu. Adab itu yuqaddam ala imtithalil amr. Ya, adab, dahulukan adab. Iqra. Wa idza mana'aka asy-syaikhu an amrin aw qaddama 'alaika ahadan fa iyyaka an tattahimahu wal taqul mu'taqidan. Ada cerita. Ketika itu ana baru datang sekitar berapa bulan. Ada mustawarobi ada 4 orang. 4 orang ini ngajuin khitab, mau izin ke talim, mau ikut ujian temus. Ya, di kita kan yang temus kan cuma mustawarobi yang udah mau lulus, itu dibolehkan ikut ujian temus. Nah, 4 orang ini ngajuin khitab ke Sayyidina Syekh Muhammad. Ceritanya, yang diizinin cuma 2, yang 2 enggak diizinin. Ya, Duh, kita tahu adab, kita enggak nanya kenapa yang 2 enggak diizinin. Enggak. Ternyata apa hikmahnya? Pagi yang 2 berangkat ke tarim, malamnya yang 2 enggak diizinin, yang satunya sakit usus buntu malamnya, dan ditemenin sama yang kawannya ini. Malam itu langsung dioperasi di rumah sakit. Coba, itu hikmah enggak? Hikmah. Bayangin kalau 4-4-nya berangkat ke tarim. Datang ke tarim usus buntu. Ya, itu salah satu kejadian yang Masya Allah. Ya, 2 diizinin, 2 enggak.
Nggak nanya, kenapa kita nggak di sini? Nggak. Tapi malamnya, tengah malam, satu ini kena usus buntu. Yang nemenin di rumah sakit siapa? Temennya ini. Berdua. Ya, itu hikmahnya kalau kita nurut ke petunjuknya masyayikh atau syekh. Ya, itu. Iqra. wal takun mu'taqidan annahu qad fa'ala ma huwal anfa' wal ahsan laka wa idza waqa'a minka dhanbun wa wajada 'alaika asy-syaikhu bisababihi fabadir bil i'tidari ilaihi min dhanbika hatta yarda 'anka. Ini sifat talib, sifat murid, jangan ada hasad, jangan ada dengki. Ya, dalam suatu jalsah syekh lebih mendahulukan teman kita. Ya, memilih teman kita selain kita. Ya, kita jangan langsung hasad. Jangan langsung dengki. Ya, di situ pasti ada manfaatnya. Ya, ada kebaikan buat kita semua. Biasanya talib itu ketika disebut namanya aja itu bangga banget. Sebut nama sama syekh. Fulan jawab. Fulan ajib. Fulan iqra. Fulan ajib masalah. Itu kita tuh udah bangga banget. Cuma disebut aja. Ya, Masya Allah itu. Karena apa? Laisal ujbu an yakuna syekh fi qalbik. Walakinnal ujbu an takuna anta ya talib fi qalbi syekh. Ya, itu susah itu. Syekh itu kenal kita susah. Susah banget. Ya, makanya ketika disebut dengan nama langsung itu Masya Allah. Ya, itu. Dan kalau kita ada dosa ke syekh, berbuat kesalahan, kita langsung minta maaf, minta ridho, ya, minta ridho ke syekh. Apapun, sekecil apapun kesalahannya. Ya, tidur di darasnya. Ya, atau ngomong ngangkat suara di depannya. Atau ketawa keras di depan syekh. Ya, itu langsung kita minta maaf. Langsung minta maaf. Ya, karena apa? Itu su'ul adab di depan syekh, di depan dosen, di depan guru. Awas, di ujian depan dosen yang ketawa-ketawa. Ya, su'ul adab. Ini mah depan dosen pada ngerokok, dosen lewat bodo amat. Mana barokah ilmunya, mana nggak nyampe ilmu itu. Ya, ada dosen diam, hormati. Ya, kita apa? Mengharapkan barokahnya. Ya, maknawinya kita harapkan, maknawinya. Ya, kalau hisinya nggak kelihatan, tapi maknawinya bakal ada. Ya, itu. Kalau ada dosa, ada kesalahan, langsung minta maaf. Ya, jangan menyerah sebelum dimaafin sama syekh. Karena syekh itu bukannya marah, tapi apa? Min babi tarbiyah. Ya, ini namanya at-tarbiyah al-abawiyah namanya. Ya, at-tarbiyah al-abawiyah. Artinya, kalau marah ke tolibnya bakal ngediemin 3 hari, 4 hari gitu. Ya, itu sifatnya masyayikh, sifatnya murabi itu kayak gitu. Ada yang tidur di jalsahnya diusir. Anta mahrumun min darsi usbu. Itu bukan marah. Ya, itu apa? Tarbiyah buat kita. Bahwasanya apa? Itu yang tidur diharamkan dari nikmatnya jalsah. Bukannya senang, tapi diharamkan dari nikmatnya jalsah. Bahkan ada hukuman di kita itu diharamkan ikut majlis wirid seminggu. Ya, ceritanya pas wirid subuh ada yang tidur. Dikasih waktu 3 kali tidur, itu diharamkan ikut jalsah wirid 1 minggu. Mahrum. Kalau yang biasa aja bakal senang. Habis subuh bisa tidur karena nggak ikut wirid. Tapi pada hakikatnya dia diharamkan dari nikmatnya jalsah wirid. Itu, ya, itu sifatnya masyayikh. Ya, iqra. Wa idza ankarta qalba syaikhi 'alaika ka an faqadta minhu bishran kunta ta'lafuhu aw nahwa dhalik fahaddithu bima waqa'a laka min takhawwufika taghayyura qalbihi 'alaika fala'allahu taghayyara 'alaika li syai'in
ahdathahu fatatubu anhu aw la'alla alladhi tawahhamtahu lam yakun 'inda syaikhi wa alqahu asyaitanu ilaika liyasu'aka bihi fa idza 'arafta anna asyaikha radin 'anka sakana qalbuka bi khilafi ma idza lam tuhaddithu wa sakatta bi ma'rifatin minka bi salamati jihadika. Ini akibatnya kalau kita diem, setan itu langsung ngasih waswasah, suuzon, ya kepada kita. Wah, syekh ini kayaknya lagi marah ke anak. Padahal enggak marah. Wah, syekh ini kayaknya hatinya lagi mutagoyir ke anak hatinya. Ya, padahal biasa aja. Karena apa? Sikap kita yang suuzon. Itu setan tuh main di situ. Ya, gitu. Biasanya tolib itu salaman ke syekh, dilihat mukanya, ya dilihat mukanya, wah kayak syekh ini marah nih ke anak. Ya, ke dosen, wah dosen ini kayak marah ke anak nih. Ya, itu waswasah setan. Ya, itu seorang masyayikh, seorang murabi jauh dari sifat itu. Jauh. Selama kita enggak melakukan kesalahan, itu enggak akan ada sifat marah dari masyayikh, enggak akan ada. Ya, yang kayak gitu sifat setan. Ya, kayak gitu. Kalau ada sesuatu langsung ngomong, Sayyidi afwan. Ya, apakah anak ada salah? Apakah anak ada sesuatu yang bikin gak enak antum atau apa ya? Kalau emang ada, misalkan al-fakir minta ridhonya, ya minta tasamuhnya, minta supaya apa? Kita tenang, ya belajar tenang, gitu. Ya, di dosen nih datang telat, beres langsung minta maaf. Ya, mana yang sering telat di sini? Oh, nggak ada orangnya. Ya, kalau telat di kelas, ba'da fasal, ba'da muhadarah, jangan langsung keluar, datang ke dosen minta maaf. Ya, dokter, atadzir anak gini. Ya, anak janji nggak akan mengulangi lagi. Ya, kayak gitu. Sifat tolib. Ini mah datang telat dengan muka-muka bangun tidur, nggak bawa kitab, cuma pulpen. Ya, datang di kelas duduk pojok paling belakang. Ya, Juki ya? Enggak, contoh Juki paling depan. Nanti anak masa depan ikut kelas fikih zakat ya. Siap. Ya, itu. Ya, kalau telat langsung minta maaf ke dosennya. Ya. Iqra. Wa idza ra'aital murida mumtali'an bi ta'zimi syaikhihi wa ijlalihi mujtami'an bi dhahirihi wa batinihi ala i'tiqadihi wa imtithalihi wa ta'attubi bi adabihi fala budda an yaritha sirahu aw syai'an minhu in baqiya ba'dahu. Ini bagi tolib yang udah Masya Allah, udah khidmah ya, udah ta'zim, hatinya udah Masya Allah, udah ya ta'ala bisyekh ta'alukan kabiron. Ya, harus apa? Harus mengajarkan kepada yang lainnya. Mengajar. Ya, gini caranya, ya, gitu. Yang udah datang ke kelas tepat waktu, yang udah bawa kitab, yang udah rajin nyatet, ajak teman-temannya. Ya, itu. Iqra. Khatimatun fi awsat. Khotimatun. Ya, khotimatun. Penuh. Imam Haddad menutup kitab ini dengan apa? Dengan sifat-sifat seorang thalib yang shadiq. Apa itu shadiq? Thalib yang shadiq, yang benar-benar nuntut ilmu karena Allah. Arti shadiq ini. Artinya apa? Jujur, tujuan dia hanya Allah. Ya, Iqra. Fi awsafil murid as-sadiq wa ma yajibu alayhi nadhkuru fiha syai'an min awsafil murid as-sadiq. Qala ba'dul 'arifin radhiyallahu anhum wa nafa'na bihim ajma'in. La yakunul muridu muridan hatta yajida fil qur'ani kullama yurid wa ya'rifan nuqsana minal mazid wa yastaghni bil maula 'anil ba'id wa yastawi 'indahu adh-dhahab was-sa'id. Kita ringkas. Yang pertama ini makna takwa di sini. Ya, yang pertama ini makna takwa. Ya. Yang pertama apa? Seorang thalib itu disebut thalib, dia menemukan solusi semua masalahnya di
Di Al-Quran. Artinya apa? Setiap hari baca Al-Quran juga ya. Setiap hari baca Al-Quran. Artinya gitu. Ya, wa ya'rifu nuqsan minal mazid. Apa artinya? Kita tahu kekurangan kita, diri sendiri kita, inkisarul qulub. Bahwa kita di depan Allah enggak ada apa-apanya. Ini sesuai dengan makna takwa Sayyidina Ali. Apa? At-taqwa al-khawfu minal jalil. Terus al-khawfu minal jalil wal amalu bit tanzil wal isti'dadu bi yaumil rahil wal qanaatu bil qalil. Nah, itu takwa menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Apa? Al-khawfu minal jalil. Yang kedua, wal amalu bit tanzil dengan Al-Qur'an. Wal isti'dadu liyaumi rahil, kita persiapkan untuk hari kiamat. Wal qanaatu bil qalil, kita cukup dengan sesuatu yang sedikit. Makanya sini apa? Wa yastagni bil maula anil abid wa yastawi indahu adz-dzahabu was-sa'id. Enggak ada bedanya antara emas dan debu. Enggak ada bedanya. Ya, seorang thalib itu memandang sesuatu sama aja, semuanya ciptaan Allah. Ya, Juki ganteng, misalnya. Ya, ada si fulan biasa aja, sama aja di hadapan Allah. Ya, inna akramakum indallahi atqakum. Cuma takwa yang membedakan dia di hadapan Allah. Ya, ikrar. Al-muridu man hafidhal hudud wa waffa bil uhud wa radiya bil mawjud wa sabara 'anil. Apa arti hudud di sini? Hah? Batasan-batasan yang diharamkan. Awas. Ya. Batasan-batasan yang diharamkan. Itu murid. Ya, seorang murid itu tahu mana yang dilakukan, mana yang ditinggalkan. Ya, jangan iltibasul haq bil batil. Ya, belajar murojaah berdua dengan alasan mau ujian. Ya, coba. Siapa kayak gitu? Abiu? Nah, ada nggak kayak gitu? Ya.